Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nindya dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang matriks SWOT. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanif Sabitul Asmi dengan NIM akhir 088. Lalu ada saya sendiri, Abel Musa Putri dengan NIM akhir 096. Lalu yang ketiga ada Senja Irma Mawalia dengan NIM akhir 107. Dan yang terakhir ada Nur Rahmawati dengan NIM akhir 117. Next. Untuk pokok pembahasan materi dari kami, yang pertama yaitu pengenalan matriks SWOT, yang kedua jenis strategi matriks SWOT, yang ketiga tahapan dalam menyusun matriks SWOT, dan yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan matriks SWOT. Next. Untuk materi pertama yaitu pengenalan matriks SWOT akan saya jelaskan sendiri. Next. Matriks SWOT adalah atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat adalah sebuah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi organisasi atau perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Konsep SWOT pertama kali dikembangkan oleh Albert Humphrey dari Stanford Research Institute pada tahun 1960-an. Albert Humphrey melakukan penelitian untuk mengetahui mengapa perencanaan korporat itu sering gagal. Hasil penelitian tersebut membantu dalam pengembangan analisis SWOT sebagai alat bantu strategis untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, matriks SWOT ini terdiri dari 4 bagian yang masing-masing mewakili unsur analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu kekuatan internal perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, merupakan kelemahan internal perusahaan yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi pengaruh negatif terhadap keberhasilan. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, yaitu peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan kesuksesan perusahaan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman, merupakan ancaman eksternal yang dapat mengganggu keberhasilan organisasi dan perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat. Nah, analisis SWOT ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis, serta memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua yaitu matriks SWOT ini juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang dapat mengganggu jalannya bisnis, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Next. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hanif. Kepada Hanif, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini setelah tadi kita mengetahui beberapa jenis matriks SWOT mulai dari strength, weakness, opportunities maupun threats. Di sini ada 4 jenis strategi matriks SWOT. Yang pertama adalah strength opportunities, di mana strategi ini berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk memaksimalkan keuntungan dari peluang eksternal. Jadi strategi ini itu membantu organisasi untuk mencapai keuntungan maksimal dengan mengoptimalkan keunggulan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Bagaimana cara untuk menjalankan strategi ini, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan internal dan memanfaatkannya untuk menangkap peluang eksternal yang ada. Misalnya perusahaan manufaktur memiliki teknologi yang canggih, dapat menggunakan apa yang dia miliki, yaitu teknologi itu tadi, untuk mengembangkan produk inovatif dan memasuki pasar yang baru. Jadi kunci utama untuk berjalannya strategi ini itu adalah dengan memahami kekuatan atau value yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian melakukan riset pasar yang komprehensif, kemudian untuk merumuskan juga strategi yang terukur dan tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kemudian untuk jenis
Yang kedua adalah weakness opportunities. Jadi strategi ini berfokus pada mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ini membantu organisasi, individu, atau proyek untuk mengubah kekurangan menjadi kekuatan dan meraih peluang yang ada di pasar. Bagaimana strategi ini dapat dijalankan dengan baik? Tentu dengan eh, eh, menutupi kekurangan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Misalnya dengan suatu contoh organisasi berinvestasi dengan teknologi baru. Jadi organisasi ini memiliki kelemahan pada sistem IT-nya yang ketinggalan zaman. Jadi untuk meminimalisir ketinggalan zaman, yaitu prosesnya yang tidak efisien, kesulitan dalam menarik dan mempertahankan talenta misalnya. Namun perusahaan melihat bahwa terdapat peluang di luar, bahwa teknologi baru itu cukup terjangkau, di mana perusahaan juga melihat tren digitalisasi yang berkembang dan meningkatnya permintaan untuk pelayanan online. Nah, perusahaan bisa melihat hal ini yang kemudian dari kelemahan itu bisa tertutupi oleh peluang-peluang yang ada. Untuk selanjutnya ada strategi strength and traits. Jadi strategi ini berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk meminimalisir dampak ancaman eksternal. Strategi ini membantu organisasi eh, untuk bertahan dan berkembang di tengah berbagai rintangan yang ada. Jadi misalnya perusahaan ingin melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan produknya. Hal ini merupakan suatu kunci untuk meraih suatu inovasi yang sulit ditiru yang pada akhirnya dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari strength and traits di mana kekuatan internal seperti contohnya perusahaan teknologi manufaktur yang canggih dimanfaatkan untuk meminimalisir dampak eksternal seperti persaingan ketat atau produk imitasi atau produk-produk yang terlalu banyak di pasaran yang um, uh, berada dengan produk imitasi yang murah seperti itu. Kemudian ada strategi WT atau weakness and traits. Jadi strategi ini berfokus pada meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Strategi ini membantu organisasi untuk bertahan dan meminimalisir dampak negatif dari rintangan yang ada. Misalnya UMKM dengan modal terbatas tentunya bagaimana dalam menghadapi kemajuan teknologi. Jadi UMKM itu bisa menghadapi teknologi dengan akses yang terbatas itu tadi dengan memfokuskan diri pada market atau pasar yang spesifik menjadi kunci dari pengembangan yang dia bisa lakukan, yaitu dengan menemukan segmen pasar yang unik di mana usaha kecil memiliki keunggulan yang kompetitif seperti pada produknya, kemudian pada eh, personal mereka, sehingga mereka dapat menarik pelanggan setia dan membangun reputasi yang kuat. Hal itulah dari kelemahan mereka, mereka bisa dari kelemahan tersebut tetap bisa dijadikan strategi. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke presenter selanjutnya. Saya berikan pada presenter selanjutnya. Baiklah, terima kasih Hanif. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu tahapan dalam menyusun matrix SWOT. Next. Oke, jadi di sini dalam penyusunan matrix SWOT ini tentu kita perlu mengetahui atau menyusun faktor-faktor kunci dari SWOT itu sendiri ya. Oke, yang pertama kekuatan internal, yang kedua kelemahan internal, yang ketiga peluang eksternal dan ancaman eksternal itu sendiri. Jadi harus mengetahui SWOT dari perusahaan suatu bisnis gitu. Selanjutnya ketika sudah mengetahui masing-masing dari strength, opportunity, weakness dan juga threat-nya, baru mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan merumuskan strategi baru yang dinamakan dengan expo strategis yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Hanif.
Selanjutnya, begitu pula untuk WO strategis itu mencocokkan antara kelemahan internal dengan peluang eksternal, lalu merumuskan strategi yang baru. Selanjutnya, untuk ST strategis itu mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan merumuskan strategi baru. Lalu yang terakhir yaitu WT strategis, yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, lalu merumuskan strategi baru. Baik, langsung saja untuk pada presentasi kali ini, kami mencontohkan satu perusahaan, yaitu PT Indofood. Bisa di next, Mas Heni. Oke, jadi di sini kami telah menyusun beberapa faktor kunci dari SWOT itu sendiri di PT Indofood. Kami di sini hanya memilih 2-3 dari masing-masing faktor. Untuk yang pertama, yaitu faktor kunci dari strength atau kekuatan internal dari Indofood itu sendiri. Di sini kami memberikan nomor dengan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang pertama, yaitu kekuatan internal atau strength yang pertama, Indofood ini memiliki citra merek yang kuat dan baik di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, untuk kekuatan internal yang kedua, Indofood ini memiliki kondisi keuangan yang kuat dan sehat, di mana dapat dilihat dari laporan keuangan, khususnya di laba bersih dari Indofood itu sendiri, sebesar 8,14 triliun rupiah pada tahun 2023. Selanjutnya, kekuatan internal yang ketiga atau S3, yaitu Indofood ini memiliki jangkauan distribusi yang luas, sehingga ke wilayah pelosok negeri dan luar negeri. Nah, selanjutnya, setelah menyusun strike-nya, kita menyusun kelemahan internal atau weakness dari Indofood itu sendiri. Untuk weakness yang pertama, Indofood ini gencar untuk branding Indomie, sedangkan merek lain tidak top of mind dari Indomie. Jadi Indofood ini memiliki beberapa merek selain Indomie, tetapi masyarakat Indonesia itu mengetahui bahwa Indomie sama dengan Indofood, padahal Indofood itu banyak memiliki merek-merek yang lain seperti itu. Lalu untuk kelemahan internal dari Indofood yang kedua, yaitu bahan baku, khususnya gandum dan garam, itu impor, jadi tidak berasal dari dalam negeri, sehingga menimbulkan biaya yang besar untuk operasionalnya. Nah, untuk selanjutnya, yaitu menyusun faktor-faktor kunci dari opportunities dan threat-nya. Gitu. Jadi untuk opportunities atau Oke, bisa di next, Mas Ani. Ya. Untuk opportunities atau peluang eksternalnya, di sini kami juga mencantumkan 3 untuk opportunities yang pertama, meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk membeli saham dan menanamkan modal. Saat ini, mungkin untuk beberapa tahun sebelumnya, itu masyarakat Indonesia belum familiar terkait dengan penanaman modal atau jual beli saham, namun saat ini sudah sangat familiar. Bahkan untuk tahun 2023, saham Indofood sendiri itu terjual sebesar 27,8 triliun rupiah. Nah, selanjutnya untuk peluang eksternal selanjutnya adalah maraknya teknologi digital yang digunakan masyarakat sehingga Indofood mampu memasarkan produk secara online. Nah, saat ini banyak sekali teknologi yang ada ya, karena kan sekarang juga untuk pada video kali ini kami juga menggunakan teknologi digital dan saat pembelajaran baik itu dengan kegiatan yang lain seperti jual beli itu juga sudah menggunakan teknologi digital. Bahkan saat ini pemasaran produk itu sudah dilakukan melalui marketplace atau platform online yang lain. Nah, selanjutnya untuk peluang yang lain atau peluang yang ketiga, di sini terdapat dukungan pemerintah terkait ekspor impor dan ekspansi ke negara lain. Mungkin untuk beberapa tahun sebelum ini ya, itu ekspor dan impor ini tidak terlalu terbuka dari baik itu Indonesia ketika mengimpor sesuatu atau mengekspor suatu barang, tapi saat ini ekspor dan impor ini sangat didukung oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, Indofood ini memiliki beberapa ancaman eksternal, diantaranya untuk threat yang pertama, yaitu kompetitor dengan produk serupa. Bahkan yang dulunya Indomie ini meraih pangsa pasar hingga 97%, namun saat ini di tahun 2024 menurun menjadi 72%, di mana untuk sekitar hampir 30% itu di pangsa pasarnya diambil oleh kompetitor yang lain, sekitar 28 sampai sekitar 25-28%. Nah, selanjutnya untuk threat yang kedua, yaitu persaingan harga dengan kompetitor. Tentunya dengan adanya produk-produk yang serupa, Indofood ini juga menghadapi ancaman, yaitu persaingan harga dengan kompetitor yang lain. Nah, untuk ancaman eksternal yang ketiga, yaitu batasan perdagangan ke negara lain yang melarang produk tertentu. Contohnya di beberapa negara yang
memiliki batasan perdagangan untuk tidak memperkenankan adanya barang yang masuk dari luar negeri. Itu juga menjadi ancaman ketika Indofood ini ingin membuka pangsa pasar di luar negeri. Baik, bisa di next. Oke, nah ini untuk ringkasannya. Jadi di sini kami ringkas supaya lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam matrix SWOT-nya. Di next saja. Oke, untuk yang pertama, ya ini dimulai dengan expo strategis, di mana di atas ini sudah terdapat strike-nya dari 1, 2, 3. Selanjutnya ada opportunity-nya atau ada peluang eksternalnya, itu juga ada 3. Di sini kami merumuskan beberapa strategi, lebih tepatnya ada 4 strategi baru di sini, yang mencocokkan antara strike yang pertama dengan opportunity yang pertama, lalu S2 dengan O3, S3 dengan O2, dan S2 dengan O2. Untuk penjelasannya, yaitu yang pertama, untuk strike yang pertama, Indofood ini memiliki citra merek yang kuat. Lalu terdapat peluang di mana ketertarikan Oke, mohon maaf tadi terdapat kendala jaringan. Ini saya lanjutkan. Jadi untuk rumusan strategi baru yang kami usulkan untuk yang pertama, yaitu dari strike yang pertama, adanya citra merek yang kuat dari Indofood, lalu terdapat peluang eksternal di mana ketertarikan masyarakat yang tinggi pada saham, sehingga strategi baru yang dapat dilakukan oleh Indofood yaitu menarik investor dengan pengenalan saham Indofood. Jadi yang masyarakat ini kan tertarik pada saham ya, jadi bisa dikenalkan kepada masyarakat terkait saham Indofood ini supaya mereka menanamkan modal di situ atau membeli saham Indofood. Nah, selanjutnya untuk strategi baru yang kami usulkan yang kedua yaitu terkait dengan kekuatan internal yang kedua dari Indofood, yaitu kondisi keuangan yang kuat ditambah dengan peluang eksternal di mana adanya dukungan pemerintah terkait ekspor impor dan ekspansi ke negara lain. Sehingga strategi yang dapat dilakukan oleh Indofood yaitu membangun pusat distribusi di negara lain untuk memudahkan operasionalnya di negara lain. Nah, selanjutnya untuk strategi yang ketiga yaitu S3 dengan O2 di mana Indofood ini memiliki kekuatan internal dengan jangkauan distribusi yang luas bahkan di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, di samping itu terdapat peluang eksternal yaitu dalam gambar ini adalah O2 di mana maraknya teknologi digital dan pemasaran secara online sehingga Indofood ini dapat mengoptimalkan pemantauan penjualan dengan analisis data secara online. Contohnya saat ini sudah ada matriks-matriks yang akan menggambarkan seberapa banyak penjualan Indofood di salah satu merek atau beberapa produknya. Jadi Indofood ini dapat memantau penjualan dan dapat menentukan strategi selanjutnya dari itu. Nah, selanjutnya untuk strategi yang keempat yaitu S2 dengan O2 di mana kondisi keuangan yang kuat yang menjadi kekuatan internal Indofood ini dengan adanya peluang eksternal berupa maraknya teknologi digital dan pemasaran secara online, Indofood ini dapat membangun infrastruktur digital, iklan secara online yang berbayar dan berkolaborasi dengan platform penjualan online supaya menarik minat pelanggan dan juga menangkap pangsa pasar yang lebih luas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hanif. Silakan. Baik, selanjutnya kita menyusun pada WO strategis atau weakness dan opportunity strategis untuk PT Indofood itu tadi. Jadi Indofood itu tetap memiliki kelemahan. Ya, ini ada 2 kelemahan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada kurangnya branding selain merek Indomie. Kemudian untuk kelemahan kedua adalah bahan baku impor dengan biaya yang besar. Namun dari kelemahan itu tadi masih terdapat peluang-peluang yang masih tetap ada. Yang pertama ada ketertarikan masyarakat pada saham, kemudian maraknya teknologi digital dan pemasaran secara online, dan yang ketiga ada dukungan pemerintah terkait ekspor impor dan ekspansi ke negara lain. Nah, kemudian dengan memperhatikan kedua hal ini,
dari weakness dan opportunities-nya ini kemudian bisa disusun sebuah strategi. Yang pertama, untuk strategi yang pertama yaitu dengan melihat weakness dan opportunities-nya, yaitu dengan merancang strategi pemasaran secara online melalui media sosial, situs official, dan pembuatan konten yang terfokus pada merek lain agar kekurangan yang pertama tadi, yaitu kurangnya branding merek selain Indomie itu bisa tertutupi oleh strategi ini. Kemudian eh, strategi yang kedua adalah mencari bahan baku alternatif yang lebih murah dan lebih efisien dengan bantuan pemerintah dalam persetujuan regulasi. Itu strategi kedua dengan memperhatikan bahwa bahan baku impor yang sangat besar, tetapi pemerintah tetap mendukung adanya ekspor impor dan ekspansi ke negara lain. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ini. Baik, untuk selanjutnya yakni ST strategis. Jadi ST strategis ini merupakan tahap untuk menyocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan merumuskan strategi baru. Nah, di sini ada 3 kekuatan internal dan juga ada 3 ancaman eksternal yang dimiliki oleh PT Indofood. Nah, kami rumuskan itu ada S1 dan T2. Jadi Indofood itu mempunyai citra merek yang kuat di masyarakat, namun Indofood ini juga memiliki ancaman eksternal yakni persaingan harga dengan kompetitor. Jadi di sini untuk menyocokkan kedua hal tersebut, kita membuat rumusan strategi baru yakni dengan memperkuat loyalitas pelanggan dengan program penghargaan, komunikasi yang konsisten, dan membuat komunitas secara online. Nah, untuk kekuatan internal selanjutnya itu ada kondisi keuangan yang kuat, yakni Indofood itu memiliki laba bersih sebesar 8,14 triliun rupiah pada tahun 2023. Nah, adanya kekuatan internal itu juga diikuti dengan ancaman eksternal berupa kompetitor dengan produk yang serupa. Nah, dengan adanya ancaman tersebut, maka Indofood itu perlu melakukan strategi yang kedua, yakni melakukan penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan produk yang inovatif. Nah, untuk kekuatan internal selanjutnya, yakni jangkauan distribusi yang luas. Adanya jangkauan distribusi yang luas ini juga tidak lepas dari ancaman, yakni batasan perdagangan ke negara lain yang melarang produk tertentu. Nah, untuk itu, strategi yang bisa diterapkan PT Indofood, yakni dengan diversifikasi pasar melalui perkenalan produk di berbagai segmen pasar yang berbeda. Nah, mungkin itu untuk ST strategis. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Abel. Kepada Abel, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WT strategis. WT strategis adalah merupakan langkah menyocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk merumuskan strategi baru. Nah, ini PT Indofood memiliki weakness yang pertama, yaitu kurangnya branding merek selain Indomie. Jadi merek Indofood lain seperti Supermie dan lain-lain memiliki branding yang lebih atau kurang di bawah dibandingkan dengan Indomie. Lalu Indofood ini memiliki threat atau ancaman, yaitu persaingan harga dengan kompetitor. Maka kami merumuskan strategi barunya, yaitu W1T1 yang merancang strategi harga untuk menarik konsumen seperti diskon atau bundling. Lalu yang berikutnya yaitu masih sama, weakness dari PT Indofood yaitu kurangnya branding merek selain Indomie. Dan PT Indofood juga menghadapi ancaman, yaitu batasan perdagangan ke negara lain yang melarang produk tertentu. Maka kami merumuskan strategi barunya, yaitu W1T3 yang berbunyi melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang memenuhi standar dan regulasi di berbagai negara. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rama. Kepada Rama, dipersilakan. Baik, terima kasih Abel. Selanjutnya, nah ini adalah hasil akhir dari matrix SWOT. Di sini untuk strength dan weakness ini berada di sebagian atas. Selanjutnya untuk threat dan opportunities ini berada di samping, kami meletakkannya di sebelah kiri, di mana ketika diberikan garis lurus, ini strength dan opportunities ini akan terdapat kolom
SO strategis, begitu juga dengan WO weakness dan opportunities yang akan menampilkan WO strategis, selanjutnya ST strategis dan WT strategis. Di sini sudah ada ringkasannya yang sama. Nah, sebenarnya lebih baik bahwa di atas strength dan weakness ini tuh terdapat penjelasan dari strength dan weakness itu sendiri. Tetapi karena di sini tidak cukup, maka kami hanya menampilkan matriks akhir dari matriks SWOT ini. Selanjutnya untuk threat dan opportunities juga lebih baik dicantumkan di sebelah kirinya lagi untuk memudahkan, tetapi di sini sudah kami ringkas menjadi satu matriks seperti ini. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kepada rekan saya penyampai materi selanjutnya. Senja Irma, silahkan. Baik, Rahma, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk materi yang terakhir, yakni kelebihan dan kekurangan dari matriks SWOT. Mungkin bisa di next. Nah, jadi untuk yang pertama itu mengenai kelebihan dari matriks SWOT. Jadi matriks SWOT itu merupakan salah satu metode analisis yang minim waktu dan biaya. Jadi analisis SWOT itu menggunakan biaya yang sedikit atau tanpa biaya sama sekali, karena siapapun yang memahami bisnis pastinya dapat melakukan analisis SWOT dengan baik. Analisis SWOT itu juga dapat digunakan ketika pemilik usaha itu tidak punya banyak waktu untuk menangani situasi yang kompleks. Nah, hal ini berarti bahwa pemilik itu dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan bisnis tanpa harus adanya biaya konsultan eksternal atau penasihat bisnis profesional. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu membantu mengembangkan tujuan dan strategi dengan tepat. Nah, analisis SWOT ini dapat diterapkan pada sebuah organisasi, unit organisasi, individu, ataupun tim. Selain itu, analisis ini juga bisa mendukung sejumlah tujuan bisnis. Sebagai contoh, metode SWOT itu dapat digunakan untuk mengevaluasi produk atau merek, akuisisi atau kemitraan, atau juga alih daya fungsi bisnis. Selain itu, analisis SWOT itu juga dapat bermanfaat dalam mengevaluasi sumber pasokan tertentu, proses bisnis, pasar produk, atau penerapan teknologi tertentu. Nah, untuk kelebihan yang ketiga itu pendekatannya bersifat netral. Jadi analisis SWOT itu dilakukan dengan menentukan tujuan dan melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan itu bersifat netral atau tetap sama, walaupun analisis yang dilakukan itu berbeda. Kadang ada analisis perencanaan strategis, analisis peluang, analisis kompetitif, pengembangan bisnis, atau juga proses pengembangan produk. Nah, untuk yang keempat, kelebihannya yakni analisis multifungsi. Jadi analisis SWOT ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi berharga tentang peluang dan tujuan secara sekaligus atau multifungsi dengan melihat 4 elemen analisis SWOT, yakni ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman, baik secara independen ataupun dalam kombinasi. Sebagai contoh, ancaman yang teridentifikasi dalam lingkungan bisnis seperti peraturan pemerintah yang baru mengenai desain produk atau pengenalan produk pesaing itu dapat memperingatkan pemilik bisnis bahwa investasi yang diusulkan dalam lini produksi manufaktur harus dievaluasi dengan lebih hati-hati. Yang kelima yakni kelebihannya adanya integrasi data. Jadi di analisis SWOT ini kan membutuhkan kombinasi informasi kuantitatif ataupun kualitatif dari sejumlah sumber. Nah, akses ke berbagai data dari berbagai sumber tadi akan meningkatkan perencanaan dan pembuatan kebijakan di tingkat perusahaan. Jadi nantinya peningkatan perencanaan itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan tepat, meningkatkan komunikasi, dan juga membantu mengoordinasikan operasi. Nah, kelebihan yang terakhir yakni analisis SWOT ini menggunakan metode yang sederhana, jadi tidak memerlukan keahlian teknis maupun pelatihan. Selain itu, analisis ini juga dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang bisnis dan juga industri tempat bisnis tersebut beroperasi. Nah, untuk yang selanjutnya yakni kekurangan dari analisis SWOT. Kekurangan yang pertama yakni tidak menunjukkan cara untuk unggul dalam bersaing. Jadi analisis SWOT ini tidak menunjukkan cara bagi sebuah bisnis untuk mendapatkan keunggulan bersaing mereka, karena analisis SWOT ini seharusnya dimulai dari diskusi tentang bagaimana strategi dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan biaya dan manfaat bagi perusahaan. Nah, kekurangan yang kedua yakni pengukurannya bersifat statis. Jadi analisis SWOT ini dianggap sebagai
suatu pengukuran yang statis, atau dengan kata lain hanya melihat dari satu sisi saja tanpa memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Terus kekurangan yang ketiga yakni tidak adanya faktor pembobotan. Analisis SWOT itu kan menghasilkan 4 elemen, yakni ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Namun keempat elemen itu tidak menyediakan mekanisme untuk menentukan peringkat signifikansi satu faktor dibandingkan faktor lainnya dalam analisis. Sehingga analisis SWOT ini sulit untuk menentukan jumlah dampak sebenarnya dari satu faktor terhadap tujuan. Selain itu, dapat menyulitkan pengambilan keputusan untuk memprioritaskan strategi mana yang akan diterapkan terlebih dahulu. Kekurangan yang keempat yakni ambiguitas. Analisis SWOT ini menciptakan model satu dimensi yang mengkategorikan setiap atribut masalah sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau juga ancaman. Nah, hasilnya setiap elemen tadi tampaknya hanya memiliki satu pengaruh terhadap masalah yang sedang dianalisis. Padahal satu faktor itu dapat menjadi kekuatan dan kelemahan, sehingga disinilah rawan terjadi ambiguitas. Sebagai contoh, misal seorang pebisnis itu mau menempatkan cabang toko di jalan yang sering dilalui dan juga memberikan akses yang mudah ke pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Namun biaya untuk mengoperasikan fasilitas dengan visibilitas yang tinggi itu bisa menyulitkan pemilik untuk bersaing dalam hal harga ataupun volume penjualan yang besar. Nah, untuk kekurangan yang kelima yakni analisis bersifat subjektif. Jadi untuk memberi dampak signifikan terhadap kinerja sebuah bisnis, keputusan bisnis itu kan harus didasarkan pada data yang relevan dan juga dapat dibandingkan. Namun pengumpulan dan analisis data SWOT itu memerlukan proses yang subjektif sehingga dapat memunculkan bias individu dalam mengumpulkan data dan juga saat pebisnis itu melakukan brainstorming. Jadi analisis SWOT ini biasanya menggiring pebisnis itu berlebihan dalam menekankan strategi pada salah satu faktor internal ataupun eksternal dalam merumuskan strategi. Selain itu, data yang dimasukkan ke dalam analisis SWOT itu kadang menjadi usang dengan cepat. Untuk kekurangan yang terakhir yakni tidak memberikan banyak solusi atau keputusan alternatif. Jadi ketika melakukan analisis SWOT, biasanya hasil yang didapatkan itu hanya satu tahap dari proses perencanaan bisnis saja. Nah, untuk masalah yang kompleks itu harus diperlukan sebuah penelitian dan analisis khusus tersendiri yang lebih mendalam untuk membuat keputusan. Nah, selain itu, analisis SWOT itu juga hanya mencakup isu-isu yang pasti dan dianggap sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman. Oleh karena itu, sulit untuk mengatasi faktor yang tidak pasti atau dari dua sisi. Contohnya nih, faktor yang bisa menjadi kekuatan atau kelemahan ataupun keduanya itu hanya bisa dianalisis dengan analisis SWOT semata. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materi dengan baik. Jadi itu tadi presentasi kelompok kami yang berfokus pada pembuatan matriks SWOT di keempat strategi yang meliputi SO, WO, ST, dan WT strategi untuk memberikan gambaran terkait matriks SWOT itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.